Shalom para pecinta firman Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan mari kita melanjutkan bahasan kita belajar firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 kita tiba pada ayat yang ke-7. Dan nanti kita akan lanjutkan sampai ayat yang ke-11. Tapi kita akan baca ayat yang ke-7 dan 8 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah, sampai di sini, beberapa orang menyaksikan kebenaran ayat ini. Mungkin karena pengalaman-pengalaman yang dialami. Mereka berdoa, minta kepada Tuhan, tetapi kok Tuhan tidak menjawab. Ada saudaranya yang sakit, berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan, tetapi kok kenyataannya justru bukan kesembuhan yang diterima. Minta pekerjaan, minta kendaraan, minta teman hidup, tetapi justru yang didapatkan berbeda. Apa betul sih ayat ini? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya sudah minta, tapi nggak diberi. Bahkan sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa, tapi nggak dapat juga. Lalu biasanya ada embel-embel atau jawaban atau tanggapan, ya mungkin kamu kurang iman. Ayo beriman, minta dengan iman, pasti Tuhan kasih apa saja yang kamu minta. Berdoa, minta dengan iman, mungkin atau pasti Tuhan kasih. Tambah lagi imannya, mungkin kurang. Atau mungkin juga ada orang yang mengutip bagian lain dari Alkitab. Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan meminta, maka aku akan memberikannya. Mana buktinya saya nggak dapat kok. Saya sudah berdoa, 2-3 orang berdoa tetapi tidak dapat. Apakah betul setiap kali kita meminta kepada Tuhan pasti diberi? Nah, mari kita periksa ayat ini dengan memperhatikan konteksnya. Sebab kadang-kadang kita hanya mengutip ayat 7 dan ayat 8, tetapi kita melupakan ayat-ayat sesudahnya. Perhatikan konteksnya. Di situ ada jawabannya. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Kenapa kok batu dan roti? Karena bentuknya mirip. Ya, di Israel sana ya, bukan di sini. Adakah di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Nggak mungkin. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Kenapa? Ular dan ikan. Karena bentuknya mirip. Lagi di sana. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik. Catat baik-baik. Yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, masih ingat ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, Matius pasal 6. Yesus berkata, janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang doanya bertele-tele karena menyangka bahwa semakin panjang doanya, maka doanya itu akan didengar. Kalimat selanjutnya, Yesus berkata, karena Bapamu yang di sorga mengerti kebutuhanmu, kebutuhan Anda dan kebutuhan saya, jauh sebelum kita memintanya. Jadi jangan lupa bahwa Allah yang kepadanya kita meminta, dia adalah Bapa. Dia Bapa yang mengerti segala kebutuhan kita.
Kita ditantang untuk berdoa karena doa adalah privilege. Doa adalah hak istimewa. Doa adalah suatu kehormatan untuk datang kepada Bapa, dan kita boleh datang dan kita boleh meminta kepadanya. Tetapi Tuhan tidak memberikan apa saja yang kita inginkan. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Jadi Bapa memberikan apa yang kita butuhkan. Ada yang mungkin beberapa berkata, aduh, mending saya pergi ke dukun aja atau ke Gunung Kawi. Lebih tokcer, minta apa saja selalu dikasih. Betul, betul. Bapa memberi yang kita butuhkan. Setan memberi apa yang kita inginkan. Mau pilih mana? Pilihlah Bapa. Sebab dia memberi yang kita butuhkan. Dia mengerti yang terbaik. Tadi ada kata yang baik. Kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa memberikan yang terbaik. Nah, apa yang dimaksud yang baik di sini? Lah ya saya minta itu kan baik, Pak. Ya belum tentu. Baiknya kita dan baiknya Bapak itu beda loh. Sama-sama baik, sama-sama katanya baik. Tetapi baiknya Bapak dan baiknya kita berbeda. Kenapa? Karena Bapak melihat dari kekekalan. Dia melihat masa depan kita. Dia melihat sikap hati kita. Dia melihat hidup kita. Dia melihat karakter kita. Dan dia memberikan yang terbaik. Walaupun yang terbaik itu belum tentu seperti yang kita mau. Doa untuk mobil mewah mungkin baik bagi kita, tapi tidak baik menurut Bapak. Doa minta Ferrari, doa minta Tesla, pajaknya sanggup bayar enggak? Doa minta rumah mewah di Beverly Hills, doa minta rumah di mana? Sanggup enggak kita perawatannya, sanggup enggak? Bayar listriknya sanggup enggak? Nah inilah yang, ini hanya contoh kecil saja tentang baik menurut kita, itu belum tentu baik menurut Bapa. Raja Hizkia suatu hari jatuh sakit dan hampir mati. Olehnya Hizkia berdoa, menangis, meminta kepada Tuhan. Minta supaya umurnya diperpanjang. Ya, akhirnya Tuhan beri 15 tahun tambahan usia. Tapi apakah 15 tahun tambahan itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan? Justru Hizkia jatuh dalam dosa. Nah inilah yang dimaksudkan bahwa Allah Bapa kita memberikan yang terbaik bagi kita. Belajar percaya kepadanya bahwa apa saja yang Tuhan izinkan terjadi, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang baik. Walau mungkin itu pahit. Walau mungkin itu tidak menyenangkan daging kita. Walau mungkin itu tidak kita inginkan, tetapi baik. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau yang kita minta, Tuhan tidak berikan. Nah tadi, mungkin bukan yang terbaik. Mungkin bukan kebutuhan kita, tetapi keinginan kita. Kebutuhan kita pun apakah Tuhan pasti memberi? Belum tentu. Kalau itu yang terbaik, Tuhan kasih untuk kita. Atau juga mungkin kita harus menunggu. Kan dikatakan tadi, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Pertanyaannya, kapan? Kapan diberikannya? Yang kedua, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Diberikan yang mana? Diberikan yang kurang baik, yang tidak baik, setengah baik, yang baik, atau yang terbaik. Nah, yang terbaik yang Tuhan beri. Itu sebabnya kita berdoa. Itu sebabnya kita berpuasa. Itu sebabnya doa isinya bukan minta melulu. Doa adalah membangun relasi dengan Tuhan. Kata Tuhan Yesus Matius 26 ayat 41. Berdoalah dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Pencobaan apa? Pencobaan juga dicobai untuk meminta sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Itu pun pencobaan. Jadi bersyukur. Setiap yang Tuhan percayakan, setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita belajar, makin hari makin selaras dengan maksud dan rencananya Tuhan melalui doa. Jadi doa bukan saja meminta, tapi doa adalah sarana untuk kita berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita manusia seringkali dicoba meminta bukan yang menjadi kebutuhan kita. Meminta hanya baik menurut mata kita, tapi belum tentu baik menurut pandangan Bapa di surga. Apakah kita tidak boleh minta? Minta, silakan minta. Tapi Tuhan akan berikan satu, sesuai dengan waktunya. Yang kedua, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendaknya selalu yang terbaik bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami belajar firman-Mu Matius pasal 7. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami berdoa untuk memuaskan nafsu kami. Kami berdoa untuk memuaskan mata kami. Kami berdoa memuaskan keinginan kami. Padahal ayat yang ke-9, 10, 11, firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami punya Bapa yang baik. Yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Walaupun yang terbaik yang dari Bapa belum tentu yang baik bagi kami. Tapi ajari kami percaya bahwa Engkau merencanakan yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami hidup sepanjang hari ini menurut firman-Mu. Percaya bahwa Tuhan itu baik dan setia. Kebaikan-Mu tidak berubah. Kebaikan-Mu tidak perlu disangsikan lagi. Karena kebaikan-Mu sempurna adanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.